Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, selamat sore. Perkenalkan, di sini saya Iis Dian Ramita selaku moderator. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada audiens atau Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam perkuliahan sore ini. Di sini kelompok 2 akan memaparkan mengenai materi penelitian korelasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Iis Dian Ramita. Kemudian yang kedua ada Pak Ika Budi. Yang ketiga ada Bu Siti Maidah. Kemudian yang keempat ada Ibu Suryawati. Dan yang kelima ada Ibu Windaryati. Berikut adalah peta konsep atau agenda yang akan kita bahas hari ini. Dimulai dari deskripsi, penelitian korelasional, kemudian tujuan penelitian korelasional, selanjutnya ada macam penelitian korelasional, kemudian hubungan dalam penelitian korelasional, selanjutnya ciri-ciri penelitian korelasional, lalu langkah-langkah penelitian korelasional, kemudian yang ketujuh, metode pengumpulan data pada penelitian. Yang kedelapan, yaitu kesalahan yang terjadi dalam penelitian korelasional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional, lalu contoh-contoh penelitian korelasional. Yang pertama akan saya presentasikan yaitu mengenai deskripsi penelitian korelasional. Menurut Frankel and Whelan, penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi. Maka data tersebut valid karena tidak ada manipulasi variabel. Selanjutnya, menurut Gay, penelitian korelasional adalah penelitian yang termasuk ex post facto, karena variabel-variabelnya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan langsung dapat mencari hubungan antar variabel tersebut. Selanjutnya, menurut Surya Brata, menjelaskan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi kaitan variasi-variasi yang ada di dalam dengan variasi-variasi yang berasal dari luar, didasarkan pada koefisien relasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian korelasional merupakan penelitian yang berusaha untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu penelitian kuantitatif. Selain itu, jenis riset ini juga mencari adanya kaitan antara variasi-variasi dari dalam dengan variasi-variasi dari luar berdasarkan koefisiensi relasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Misalnya, apakah ada perubahan pada suatu variabel tertentu atau tidak. Kemudian, apakah variabel tersebut menciptakan perubahan pada variabel-variabel lainnya. Contohnya adalah mengukur kaitan hubungan antara kecerdasan dengan usia, kreativitas dengan motivasi, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan mengenai macam penelitian akan dilakukan oleh
Bu Windaryati. Kepada Ibu Windaryati, waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Vera. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan macam korelasi yang ketiga. Macam penelitian korelasi. Next. Di sini macam penelitian korelasi ada 3. Yang pertama yaitu korelasi multivariate, kemudian yang kedua studi prediksi, kemudian yang ketiga studi hubungan. Kita bahas mengenai studi prediksi. Studi prediksi dilakukan untuk memudahkan dalam pengambilan suatu simpulan mengenai individu atau pemilihan individu. Kemudian studi prediksi dapat berguna untuk hipotesis dan menentukan validitas prediktif. Next. Studi prediksi dapat membuktikan bahwa kita ada variabel yang diteliti tersebut muncul terlebih dahulu. Maka variabel yang diurut ya harus urut. Pada suatu prediksi ini juga bisa menentukan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa mendatang atau variabel tertentu. Next. Kemudian yang kedua yaitu studi hubungan. Studi hubungan dilakukan dalam usaha mendapatkan pemahaman dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor lainnya dan yang kompleks. Studi hubungan juga dapat memberikan arah penelitian melanjutkan pada studi eksperimental atau komparatif. Studi hubungan dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai tingkat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat dalam penelitian. Studi ini penting digunakan ketika seseorang membutuhkan atau meneliti mengenai suatu hubungan suatu variabel yang berbeda, namun dalam waktu yang sama. Next. Kemudian kita sampai pada yang ketiga, yaitu korelasi multivariate. Korelasi multivariate meneliti variabel yang berjumlah 3 atau lebih dalam penelitian. Korelasi multivariate dilakukan untuk mengukur atau menyelidiki tingkat hubungan yang terdapat pada variabel yang dikombinasikan. Kemudian tekniknya dari korelasi multivariate itu yang pertama yaitu regresi ganda atau multiple regression. Regresi ganda digunakan untuk memprediksi fenomena-fenomena yang karena jika hanya menggunakan satu variabel prediktor, maka hasilnya kurang akurat. Maka dari itu, regresi ganda ini digunakan ketika banyak informasi makin akurat prediksi yang dibuat. Kemudian yang kedua, dari bagian dari multivariate, yaitu korelasi kanonik. Korelasi kanonik bertugas untuk menjawab mengenai bagaimana variabel dapat memprediksi variabel kriteria. Sehingga korelasi kanonik dapat dikatakan perluasan dari regresi ganda tersebut. Next. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai hubungan pada penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini akan membandingkan dan menentukan hubungan yang terjalin antara dua variabel atau lebih. Maka hasil penelitian kemudian akan memunculkan 3 kemungkinan menjelaskan
hubungan dari variabel yang diteliti dengan subjek dan objek penelitian. Nah, ini ada 3 korelasi. Yang pertama, yaitu korelasi positif. Jenis korelasi yang terbentuk dari variabel yang terdapat pada penelitian adalah korelasi positif, yakni terjadi pada saat variabel mengalami perubahan, maka ikut mempengaruhi perubahan variabel yang lain. Misalnya, variabel 1, maka variabel kedua akan ikut menurun. Kemudian yang kedua, korelasi negatif. Kemungkinan yang kedua adalah terjadi korelasi negatif, yakni kebalikan dari positif. Artinya, variabel 1 dengan lainnya memiliki pengaruh berkebalikan. Jika variabel 1 mengalami kenaikan, maka pada variabel kedua dan seterusnya mengalami penurunan. Next. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tidak ada korelasi. Kemungkinan ketiga adalah tidak ada korelasi, sehingga antara variabel yang lain tidak memiliki hubungan. Jadi, jika satu mengalami penurunan, maka yang lain tidak akan terpengaruh. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, bisa dilanjutkan Bu Vera. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ika Budi Santoso. Kepada Pak Ika Budi, silahkan. Melanjutkan materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bu Win. Untuk materi yang kelima, itu ada ciri-ciri penelitian korelasional. Next. Ciri yang pertama, penelitian ini cocok untuk diterapkan variabel-variabel yang sulit diteliti. Dengan menggunakan eksperimen. Kemudian ciri yang kedua, penelitian ini dapat menunjukkan tingkat tinggi rendahnya suatu hubungan antar variabel. Ciri yang ketiga, penelitian ini dapat memungkinkan seorang peneliti untuk menguji beberapa variabel berbeda dalam penelitian dengan waktu yang sama. Kemudian ciri yang keempat, penelitian ini berguna untuk meramalkan atau memprediksi suatu variabel berdasarkan variabel bebasnya. Next. Kemudian di materi ke-6 ada langkah-langkah penelitian korelasional. Next. Berikut ini ada langkah-langkah penelitian korelasional. Yang pertama ada penentuan masalah. Kemudian yang kedua ada studi kepustakaan. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Kemudian yang kelima ada analisis data. Yang keenam adalah simpulan. Berikut ini penjelasan dari beberapa langkah. Yang pertama, penentuan masalah. Tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan korelasional, karena pada korelasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang diteliti dengan penelitian korelasional haruslah memberikan dampak atau manfaat pada hasilnya. Penentuan masalah berdasarkan adanya fenomena yang kompleks, sehingga perlu diketahui hubungannya. Kemudian, di langkah yang kedua, ada studi kepustakaan. Peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. Referensi yang bisa digunakan bisa berupa artikel, jurnal, buku, proceeding, dan sebagainya. Kemudian di langkah yang ketiga, metodologi penelitian. Pada metode penelitian korelasional,
peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Pemilihan subjek penelitian harus didasarkan pada variabel-variabel yang ditentukan, sehingga hasil yang didapatkan bisa valid dan relevan. Kemudian di langkah yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, wawancara, dan observasi. Data-data yang dikumpulkan haruslah bentuk angka, karena dalam pengukurannya adalah dengan metode statistika. Kemudian di langkah yang kelima, analisis data. Analisis data pada penelitian korelasional yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel yang lain, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Kemudian langkah yang terakhir, simpulan, pada tahap ini peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara korelasional dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini pula, peneliti akan memaparkan hasil analisis data dan pengamatan. Sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ika Budi Santoso. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Suryawati. Kepada Ibu Suryawati, waktu dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian korelasional. Ada 3. Yang pertama yaitu observasi naturalistik. Yang kedua arsip data, dan yang ketiga survei. Kita bahas dulu yang observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik adalah salah satu metode penelitian korelasi yang melibatkan pengamatan perilaku seseorang yang ditunjukkan di lingkungan mereka berada dan pada periode waktu tertentu pula. Metode ini merupakan metode pengumpulan data lapangan yang melibatkan peneliti terjun langsung dalam pengamatannya. Pada pengamatan, peneliti memperhatikan pola alami yang ditunjukkan oleh seseorang tersebut. Lanjut. Untuk yang kedua yaitu arsip data. Metode arsip data merupakan metode pengumpulan data pada penelitian korelasional yang melibatkan pengguna informasi atau informasi-informasi yang telah dikumpulkan mengenai suatu variabel pada penelitian. Metode pengumpulan data ini menggunakan data-data yang telah terkumpul sehingga bisa dianalisis secara langsung. Penggunaan metode ini memiliki kelebihan yaitu dapat menghemat biaya, waktu, dan dapat diakses dan diseleksi dengan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya keakuratan data yang didapatkan karena peneliti tidak mengetahui dan tidak memiliki kendali mengenai data tersebut. Next. Yang ketiga yaitu survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data pada penelitian korelasional yang paling umum digunakan pada penelitian. Khususnya pada bidang psikologi, metode pengumpulan data ini melibatkan pengambilan sampel secara acak dari populasi yang telah ditentukan atau subjek tersebut. Sampel tersebut diambil dari partisipan yang telah mengisi kuesioner yang diberikan pada subjek yang telah ditentukan dengan penelitian. Next.
Untuk selanjutnya yaitu kesalahan dalam penelitian korelasional. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan peneliti korelasional bisa saja ditemukan kesalahan pada penggunaannya. Di bawah ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peneliti secara pada penelitian korelasional. Peneliti kurang cermat pada perhitungan statistik. Kemudian peneliti tidak melakukan validitas silang. Peneliti menggunakan analis bivariat, padahal lebih tepat menggunakan multivariat. Peneliti kurang cermat dalam menentukan satu variabel kausal penting pada analisis jalur. Peneliti bertumpu pada pendekatan sekali tembak. Peneliti mengasumsikan bahwa korelasi adalah bukti sebab akibat. Demikian, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Suryawati. Selanjutnya, bagian ke-9 dan ke-10 akan dilanjutkan oleh Ibu Siti. Kepada Ibu Siti, waktu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Peramita. Bapak Ibu, akan saya lanjutkan presentasi ini. Kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Kelebihan atau keunggulan penggunaan penelitian korelasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, mampu memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang nomor 3, mampu mengatasi. Maaf, diulangi Mbak, belum selesai. Ya, yang nomor 3, mampu mengatasi masalah berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, memungkinkan untuk memberikan prediksi tanpa menggunakan sampel besar. Yang terakhir, memungkinkan untuk menyelidiki variabel-variabel dengan intensif atau mendalam. Next. Kemudian kekurangan atau kelemahan penggunaan penelitian korelasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan sebab atau akibat dari hubungan antar dua variabel atau lebih yang diteliti. Hasil hanya mengidentifikasi hubungan satu dengan yang lain, tidak bisa menunjukkan hubungan yang bersifat kausalitas, kembali Mbak, belum selesai. Kemudian yang berikut kurang ketat dan tertib karena tidak ada kontrol pada variabel-variabel bebas yang diteliti. Kemudian pola dalam hubungan tidak jelas atau kabur, seringkali membuat peneliti mengambil simpulan secara sekali tembak, memasukkan data-data penelitian tanpa mempertimbangkan atau pemilihan, dan yang terakhir interpretasi yang kurang jelas atau bermakna. Contoh penelitian korelasional. Hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MAN Yogyakarta 3. Penelitian mengenai hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MAN Yogyakarta 3 di atas telah dilakukan oleh Asyari Basari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Next.
Kemudian contoh yang kedua, korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016. Next. Thank you, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Vera. Baik, terima kasih kepada para presentator. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk termin pertama ada kita buka untuk 3 penanya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau Saya, Bu. langsung berbicara di speaker atau bisa melalui chat jika memang jaringannya tidak stabil. Silakan. Saya, Bu. Nggih. Ibu Tasliaton nggih. Bu Sundani. Bu Sundani dulu. Oke. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi dipaparkan untuk penelitian korelasional. Tadi dalam pengertiannya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Terbukti dari pemaparan tadi di pengumpulan data itu berupa angka, berupa statistika. Ya, pertanyaan saya, apakah penelitian korelasional ini bisa digunakan untuk penelitian kualitatif? Kalau iya, kalau ada, kalau bisa, mohon berikan contohnya. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Ibu Sundani. Berarti pertanyaannya adalah apakah penelitian korelasional bisa digunakan pada penelitian kualitatif beserta contohnya jika memang bisa nggih? Nggih. Pertanyaan yang kedua, Ibu Tasliatun. Ya, Mbak. Silahkan Ibu. Oke, mau bertanya untuk kelompok 2. Sebenarnya pertanyaan saya sama, tadinya sama seperti Ibu Sundani, tetapi sudah ditanyakan sama Bu Sundani, atau ini saja, Mbak. Tadi dijelaskan bahwa penelitian korelasi itu tidak bisa mengcover atau tidak bisa mendeteksi hubungan sebab akibat ya. Nah, yang saya mau tanyakan, tadi kan ada beberapa contoh, misalkan tadi ada korelasi antara minat dengan prestasi siswa ya, atau dengan hasil belajar siswa. Nah, kalau seperti itu hubungannya apa kalau tidak hubungan sebab akibat? Ya, sudah, terima kasih. Berarti pertanyaannya adalah hubungan yang terjadi pada contoh penelitian yang pertama ya. Tadi ya. Korelasi. Baik pertama maupun kedua. Oh, nggih. Tadi kan siap. ada 2 contoh ya, Mbak ya. Baik, ada 2 partisipan lagi yang raise hand. Ini Pak Susilo dulu atau Pak Susilo nggih? Ya, saya dulu. Untuk paparan yang sudah saya amati sangat bagus. Untuk pertanyaan dari saya mungkin lebih dijelaskan lagi apa yang dapat dihasilkan dari penelitian korelasi. Saya ulangi lagi ya. Apa yang dapat dihasilkan dari penelitian korelasional? Sampun. Terima kasih Bapak. Kami memohon waktu sebentar untuk menjawab.
Sementara kita tampung 3 pertanyaan dulu. Baik, untuk pertanyaan Ibu Sundani, yaitu apakah untuk pertanyaan yang nomor 1, apakah penelitian korelasional maaf, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 dulu, nggih. Penanyanya adalah Ibu Tasliaton dengan pertanyaan hubungan yang terjadi pada contoh penelitian korelasional yang sebelumnya dipaparkan. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Pak Ika Budi Santoso. Silakan Pak Ika. Mas aku ternyata masih di mute tadi, Bu. Mencoba menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, nggih. Nah, ini menurut literatur yang saya baca tadi, ini menurut Sukma Dinata 2010, penelitian korelasional itu lebih ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel yang satu dengan variabel yang lain. Bukan hubungan sebab akibat. Mungkin dari anggota kelompok yang lain, anggota kelompok 2 mau menambahkan, monggo. Terima kasih Pak Ika. Saya setuju dengan pendapat Pak Ika mengenai tadi antara hubungannya antara penelitian yang 1 dan 2 itu di sini tidak terjadi sebab akibat, karena di sini yang pertama yaitu mengenai mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih yang merupakan penelitian untuk mencari hubungan antara 2 variabel yang dan atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi, penelitian untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan. Itu, terima kasih. Menambahkan aja. Dia menambahkan sedikit, nggih, Bu. Adanya korelasi antara 2 variabel atau lebih itu tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Korelasi negatif berarti nilai yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasi negatif ini berarti nilai yang tinggi dalam satu variabel hubungan dengan nilai yang rendah dalam variabel yang lain. Kemudian di korelasi yang tinggi antara tinggi badan dengan berat badan, itu tidak berarti badan yang tinggi menyebabkan atau mengakibatkan badan yang lebih berat. Tetapi antara keduanya ada hubungan kesejajaran. Bisa juga terjadi yang sebaliknya, yaitu ketidaksejajaran atau korelasi negatif. Badannya tinggi tetapi timbangannya rendah atau ringan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ika dan Ibu Windaryati. Apakah ada teman-teman yang lain di luar kelompok 2 yang ingin menambahkan atau masih kurang jelas? Kepada Ibu Sundani, bagaimana? Maaf, Ibu Tasliaton, bagaimana dengan jawaban kelompok kami? Iya, Mbak Ilis.
Berarti itu bisa ditarik kesimpulan bahwa misalkan kita meneliti korelasi antara minat dan prestasi itu berarti minat yang tinggi itu tidak selalu dihubungkan atau tidak selalu dijadikan sebab prestasi siswa itu meningkat ya Pak Ika. Nggih, ngoten Bu. Iya. Terima kasih. Berarti itu termasuk yang tidak ada korelasi ya Pak? Tadi kan ada korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi, gitu kan? Berarti untuk contoh yang dicontohkan itu tadi berarti tidak ada korelasi begitu? Iya, begitu Ibu. Jadi tadi kan hasilnya ada yang korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi sama sekali. Iya. Makasih Bu. Saya bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah masih itu pertanyaan yang kedua? Ada yang bertanya nomor 2? Karena saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sudah Bu, yang kedua sudah. Oh iya. Pertanyaan dilanjut. kedua sudah. Saya Silakan akan Ibu mencoba. Suryawati. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Sundani yang di situ adalah pertanyaan apakah penelitian korelasional bisa digunakan pada penelitian apa tadi? Pada penelitian kualitatif. Kualitatif. Iya, jika bisa berikan contoh. Saya rasa untuk penelitian korelasional ini hanya dipergunakan untuk yang kuantitatif. Contohnya, misalnya penelitian korelasional yang dilakukan untuk mengkaji tingkat tingginya kesenjangan sosial yang ada di suatu kota, apakah hubungan dengan peningkatan dalam jumlah kasus kriminalitasnya. Itu misalnya contohnya. Untuk contoh yang kedua yaitu mengkaji tingkat kepadatan penduduk dengan mobilitas interaksi yang terjadi antara masyarakat, antar masyarakatnya gitu. Bagaimana dengan anggota kelompok kami bisa menambahkan? Itu tadi contoh yang kuantitatif atau kualitatif Bu? Yang Ibu contohkan tadi. Kuantitatif. Karena ya. memang ini saya rasa untuk penelitian korelasional ini tidak bisa digunakan untuk penelitian kualitatif. Nanti kalau misalnya salah, monggo, itu jawaban saya. Jadi terima kasih Bu. Ya. Untuk anggota yang lain, monggo ditambahkan. Baik, jadi begini, kenapa kok penelitian korelasional tidak digunakan pada penelitian kualitatif? Karena pada dasarnya penelitian kualitatif ini metode yang digunakan itu lebih bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, kemudian sikap kepercayaan atau persepsi seseorang, dan sebagainya. Makanya tidak bisa digunakan untuk penelitian kualitatif, karena korelasional ini biasanya hasilnya bisa berupa angka. Seperti itu, Ibu Sundani. Iya, angka-angka. Atau menambahkan sedikit, yang kualitatif ini biasanya digunakan juga untuk menyelidiki atau menemukan dan menggambarkan atau lebih ke menjelaskan kualitas dari pengaruh sesuatu hal terhadap hal tertentu, seperti itu.
Apakah sudah jelas Bu Sundani? Bu, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Silahkan Bapak Ibu. Cukup, monggo dilanjut saja. Jika tidak ada tambahan untuk pertanyaan pertama, maka kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Silahkan. Saya Bu akan coba. Terima kasih. Saya Bu Vera. Silakan. Ya, Silakan Bu Vera. Menjariati. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat dihasilkan dari penelitian kurasional? Di sini ada beberapa hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian kurasional, di antaranya yaitu pada korelasi positif, kemudian negatif, dan tidak ada korelasi. Kita kembali pada tadi. Nah, di sini korelasi positif itu menghasilkan korelasi misalnya kedua variabel berhubungan dengan satu dengan yang berhubungan dengan satu yang sama. Kemudian yang negatif yaitu penelitian itu bisa menghasilkan korelatif negatif ketika salah satu variabel naik. Kemudian yang ketiga tidak ada korelasi atau nihil, yaitu penelitian korelasi terjadi tidak ada korelasi ketika naik atau turun variabel yang tidak memberikan pengaruh. Itu bisa ditambahkan yang lain, monggo kelompok 2. Terima kasih. Silakan Pak Ika. Sedikit menambahkan gitu, menambahkan atau menarik kesimpulan gitu. Hasil penelitian korelasional yang pada dasarnya berupa itu tinggi rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti, sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan atau menyampaikan ada tidaknya hubungan. Kayak tadi ada variabel positif, negatif, kayak tadi ada yang tidak ada hubungan semacam itu. Jika baru disampaikan ada hubungan atau tidak adanya hubungan, maka bisa disimpulkan bahwa penelitian korelasi ini meneliti tentang hubungan semacam itu. Mungkin dari kelompok 2 yang lain bisa menambahkan. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang menambahkan atau masih kurang jelas. Ibu Tasliatan nggih, Ya, silakan. mohon maaf, saya malah jadi penasaran ini dengan hasil dari penelitian korelasi sendiri. Kan di situ disebutkan bahwa ada penelitian yang memang di situ menghasilkan sesuatu yang tidak ada hubungannya atau tidak ada korelasinya sama sekali. Kalau misalkan itu terjadi, apakah penelitian itu sudah berhenti sampai di situ atau kita memberi perlakuan yang lain agar nantinya hasilnya bisa berubah dari yang awalnya tidak ada korelasi menjadi ada korelasi. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Tasliatun. Jadi di awal tadi dijelaskan bahwa tujuan penelitian korelasional ini hanya mencari hubungannya. Jika memang nanti penelitiannya tidak menghasilkan atau kita tidak menemukan hubungannya, berarti ikutnya adalah yang nomor 3 ini, tidak ada korelasi. Jadi penelitiannya
penelitiannya dihentikan sampai di situ karena dari awal memang tujuannya hanya mencari hubungannya. Jika ketemu hubungannya, maka apakah termasuk korelasi positif atau negatif? Jika tidak ketemu atau tidak menemukan hubungannya, maka disebutnya tidak ada korelasi. Seperti itu. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Termin kedua. Untuk Kalau jawaban nomor 3 itu sudah lengkap. Saya kira sudah cukup. Nomor 3 sudah betul dari saya penanya ketiga tadi. Terima kasih atas jawabannya. baik Pak Susilo, terima kasih. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok yang lain boleh sekali menambahkan jawaban yang sebelumnya. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke termin kedua, nggih. Kita buka untuk 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu Tasliatun. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara untuk mengetahui 2 variabel atau lebih mempunyai hubungan atau berkorelasi? Terima kasih. Cara untuk pertanyaan Ibu Susanti, bagaimana cara untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih? Ngoten nggih, Bu? Ya, bisa dikatakan Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk nomor 5? Jika tidak ada, untuk pertanyaan keempat akan Pak Hardi Jatmiko. Nggih, silakan Pak. Ya, di dalam pengumpulan data di sana ada interview dan angket. Nah, apakah di dalam interview, observasi maupun angket yang itu kita itu, apakah di sini nanti ditentukan angka-angkanya dulu atau diindeks dulu atau bagaimana di dalam interview, observasi maupun angket ditentukan dulu dengan diindeks atau memang pakai pakem-pakem di dalam penelitian korelasional ini. Terima kasih. Berarti pertanyaannya Pak Hardi yaitu apakah ditentukan angka dalam metode pengumpulan data, ngoten nggih? Iya, di dalam metode pengumpulan datanya, terutama interview sama observasi. Ya, matur nuwun. Sudah, saya akan mencoba menjawab
pertanyaan dari Bu Susanti. Apakah sudah boleh bisa dijawab? Silakan Ibu. Oh iya, pertanyaan dari Bu Susanti itu bagaimana cara untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih itu dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel, yaitu menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara variabel atau lebih, antara satu variabel atau lebih. Itu yang bisa saya jawab. Untuk monggo teman-teman kalau menambah. Jadi sedikit ya, monggo Pak Ika. Sedikit menambahkan untuk pertanyaan nomor 4 nggih. Yeah. Dua variabel itu dikatakan berkorelasi apabila perubahan variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Kalau dengan arah yang sama berarti dia masuknya ke korelasi positif. Kemudian kalau dia berlawanan berarti dia masuknya korelasi negatif. Seperti itu. Mungkin dari anggota kelompok 2 mau menambahkan. Silakan jika ada yang ingin menambahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 4, atau dari kelompok lain dipersilakan juga Bapak Ibu. Mohon izin Bu menambahkan untuk pertanyaan keempat, mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Monggo. Di sini ini juga masih terngiang-ngiang waktu masih S1 dulu nggih. Dulu pernah ada yang namanya mata kuliah statistika. Ada yang menghitung yang namanya uji T. Nah, itu biasanya kalau tidak salah itu ada hubungan antar korelasinya. Ada HO ataupun H1. Nah, di sini nanti bisa Bapak Ibu mencari di referensi yang lain, itu ternyata terdapat pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Nah, itu dari bukunya Pak Sugiono dengan judul Statistika untuk Penelitian tahun 2004. Di situ sudah terdapat tabelnya, yaitu mulai dari nilai 0,0 sampai 1. Nah, kalau 0 sampai 0,199 itu sangat rendah, dan seterusnya sampai 0,8 sampai 1. Nah, itu nanti korelasinya sangat kuat. Jadi untuk mengetahui hubungan antar dua variabel dapat dilakukan penghitungan menggunakan uji statistika. Terima kasih. Terima kasih Pak Abi. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Terima kasih atas pencerahannya Bapak Ibu. Saya bisa menambah sedikit. Silakan Pak Fauzi. Oh ya, jadi untuk mengetahui tentang pertanyaan nomor 4 tadi, apa yang dijawab oleh teman-teman tadi menurut saya sudah sesuai. Namun apa yang akan saya sampaikan ini hanya melengkapi saja. Barangkali pemahaman saya ini bisa dijadikan acuan untuk melengkapi pertanyaan Ibu Sundani tadi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian korelasional itu
adalah upaya untuk membandingkan. Membandingkan apa? Dalam rangka menentukan hubungan yang akan terjalin antara dua variabel atau lebih dari dua tersebut. Dari perbandingan tadi akan didapatkan hasil. Kemungkinan yang terjadi ada 3. Kemungkinan dalam menjelaskan ini tadi hubungan antara yang satu dengan yang lain, variabel yang satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam paparan bahwa hubungan yang perbandingan tadi akan ada 3 apabila variabel yang satu dengan variabel yang lain mengalami perubahan yang setara, artinya variabel mengalami perubahan, maka yang lainnya juga akan ikut mengalami perubahan. Misalnya variabel yang satu mengalami kenaikan, variabel yang kedua akan ikut mengalami kenaikan, maka itu kita akan mengetahui, oh berarti ini korelasinya positif. Ibu tadi menanyakan bagaimana mengetahui yang lainnya. Apabila nanti dalam pembandingan itu variabel yang satu naik, kemudian variabel yang kedua ternyata berkebalikan. Oh, kalau berkebalikan ini berarti kita akan mengetahui bahwa penelitian ini menghasilkan korelasi yang negatif. Akan halnya yang ketiga, antara variabel yang satu dengan yang lain tidak ada hubungannya sama sekali. Yang satu mengalami penurunan, yang lain tidak berpengaruh sama sekali. Naik juga tidak, turun juga tidak. Nah, ini maka keadaan ini akan diketahui bahwa penelitian ini tidak ada korelasi sama sekali. Saya rasa penjelasan singkat ini barangkali bisa menambahi pemahaman kita tentang penelitian korelasi. Matur nuwun, Bu. Terima kasih banyak Pak Fauzin, penjelasannya sangat membantu dan bisa diterima. Bagaimana teman-teman yang lain? Bapak, Ibu, teman-teman. Untuk pertanyaan yang keempat, Bu, akan saya bantu untuk. Halo, Bu. Akan saya coba untuk membantu, Bu. Pertanyaan yang keempat, Bu. Ya, untuk monggo, menambahi Pak. dari Boleh? Ya, monggo, Pak. Ya, dari boleh. Pak Silakan, Fauzin Bapak. tadi. Bagaimana cara untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih? Bahwa dalam penelitian korelasi, Bu, hubungan antara X dan Y, Bu. Kita masuk ke situ saja biar tidak bingung, Bu. Korelasi hubungan antara X dan Y dilihat dari hasil penyebaran angket, Bu. Apakah penyebaran angket X itu sesuai atau tidak, dan Y atau sesuai atau tidak, gitu, Bu. Itu penjelasan dari saya, Bu. Jadi korelasi hubungan antara X dan Y dilihat dari hasil penyebaran angket. Bisa dilihat dari situ. Penyebaran angket di mana, X bagaimana, Y-nya bagaimana. Begitu dari saya untuk melengkapi. Mudah-mudahan dapat diterima dan sumbangan ini bermanfaat. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sangat bermanfaat sekali Pak Susilo. Teman-teman yang lain bagaimana? Cukup, Bu, dilanjut saja. Oke, cukup. Jika cukup, maka akan dilanjutkan pada pertanyaan nomor 5. Penanyanya yaitu Pak Hardi Jatmiko dengan pertanyaan, apakah ditentukan angka dalam pengumpulan data, khususnya interview dan observasi? Silahkan dijawab.
Ibu. Oleh Ibu Widaryati. Ya, terima kasih waktunya. Nanti apabila di sini saya kurang dalam menyampaikan jawaban, nanti Bapak Ibu di kelompok 2 bisa menambahkan. Apakah ditentukan angka dalam pengumpulan data, khususnya interview dan observasi? Nah, di sini pengumpulan data, data yang dikumpulkan harus bentuk angka karena dalam pengukurannya adalah dengan menggunakan statistika itu bisa ditambahkan yang lain. Monggo, terima kasih. Baik, silakan untuk penambahan jawabannya, Pak Ika. Sedikit menambahkan jawaban dari Bu Win. Nah, dalam penentuan sampel itu kan ada yang namanya istilah random sampling. Nah, kita sebelum mengambil data, itu kita harus menguji validitasnya. Jadi yang pertama diuji validitas bahwa sampling itu valid. Nah, uji validitas ini harus dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner yang kita buat sendiri. Cara uji validitas, faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Kemudian pengujian yang kedua itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ini menurut Ghazali 2006. Mungkin dari anggota kelompok 2 bisa menambahkan, atau mungkin dari luar kelompok. Monggo kalau mau ada yang menambahkan. Maksud kami Mas, maksud kami itu metode observasi dan itu kan apakah kita tentukan dulu angka-angkanya gitu loh di dalam sebelum kita observasi atau untuk interview atau untuk observasi. Kita tentukan dulu angka-angkanya atau setelah itu atau bagaimana. Terima kasih. Mohon izin Pak, Bapak Ibu, dari saya. Monggo. Saya ini juga ingin menambahkan, cuma juga menambah pertanyaan. Nggih. Nuwun sewu niki. Nggih, ini sesi diskusi nggih, bukan mencari benar atau salah, kita itu hanya berdiskusi. Ini kalau misal pertanyaan dari Pak Jatmiko itu pengumpulan data, angka-angkanya itu ditentukan dulu atau tidak. Kalau sepemahaman saya, mohon maaf jika pemahaman saya memang kurang, kalau observasi itu kita bisa membuat instrumen. Nah, instrumen tersebut dapat kita uji menggunakan tadi uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu kan nanti kan kita bisa membuat instrumen observasinya. Namun yang jadi pertanyaan saya pada metode pengumpulan data penelitian korelasional ini tadi ada metode menggunakan tes, angket, observasi, dan wawancara. Nah, yang pertanyaan ini kan khususnya Pak Jat ini juga termasuk interview, termasuk wawancara. Nah, bagaimana cara kita itu mengolah data wawancara itu menjadi sebuah angka? Karena dalam penelitian pengumpulan data ini tadi dari kelompok 2 menjelaskan bahwa data-data yang dikumpulkan haruslah berbentuk angka. Karena jika metode wawancara itu outputnya itu bukan angka, atau memang sepengetahuan saya itu bukan angka, melainkan hanya transkrip percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai, seperti itu. Mungkin dari kelompok yang lain kita diskusi terbuka, bagaimana kalau kita misalkan di sini disebutkan
tekniknya itu teknik wawancara, bagaimana cara kita mengolah hasil wawancara tersebut menjadi angka. Terima kasih. Slide-nya kalau tidak salah yang atas lagi, Bu. Yang di atas lagi yang ada langkah ke berapa ya tadi? Yang pengumpulan data, yaitu kalau tidak salah 21. Nah, di situ kan disebutkan data-data yang dikumpulkan haruslah bentuk angka. Oke, kira-kira gimana ya? Gitu. Ini mungkin untuk membantu ya. Ini tadi untuk korelasi itu kan tujuannya untuk membandingkan dua variabel. Tentunya dalam pengumpulan data mungkin interview. Ini tadi pertanyaannya kan bagaimana menentukan angka-angkanya. Yang pertama kita bisa mengambil dari dua variabel yang ingin dibandingkan tersebut. Reliabilitasnya apa saja yang ingin diukur, itu nanti ruang lingkupnya ditentukan. Jadi pertanyaannya terbuka, tapi jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dari angka-angka tadi. Kesesuaian. Mungkin seperti itu ya. Terus ini nggak harus aku mau nggak Oke, Pak. Berarti niku nggih Pak Bagus nggih. Tadi kan sudah ditentukan apa-apanya. Berarti kan termasuk instrumen nggih Pak. Kalau observasi itu nggih, termasuk instrumen yang kira-kira kalau kita mau penelitian instrumennya yang muncul itu apa saja, kita tinggal checklist seperti itu nggih. Iya, betul. Nggih kalau yang observasi nggih. Betul itu untuk seluruh pengumpulan data kan memang harus seperti itu, Pak. Oke, cuma kan yang ini wawancara itu, Pak. Itu kalau diubah jadi angka itu gimana ya, Pak ya? Kalau yang wawancara ini itu yang tadi khususnya interview ikut menambahkan, gitu. Ikut menambahkan sedikit. Mungkin ada yang pengen menanggapi, monggo dulu. Mungkin mungkin nanti bisa menanggapi, Bapak. Halo. Ya, nanti mungkin bisa ditanya karena dalam statistik itu sendiri kan ada dua tipe pengujian data statistik parametrik dan non parametrik. Mungkin terkait ke sana nanti kita mohon penjelasan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Mungkin saya bisa menambahi. Jadi bisa mengubah ya. Mungkin ya ini pendapat saya, mengubah hasil wawancara dalam bentuk data. Jadi ada instrumen wawancara. Instrumen wawancara itu ada ureannya, kemudian pada bagian pilihan itu sudah ada nomor-nomornya. Misalnya milih 3, nilainya 3, milih 2, nilainya 2, milih 1, nilainya 1. Dan nanti setelah itu dari angka-angka itu nanti jumlahkan dan itu merupakan satu bentuk hasil dari data yang diperoleh dari wawancara. Demikian mungkin. Ya, yang betul. dimaksud Betul, adalah itu, unstore ya. Dan itu acuannya nanti dua variabel yang akan diuji itu lagi. Ya udah cukup, Bu. Cukup paham. Oke, monggo itu kayaknya Bu Nikmah mau menambahkan. Ya, gini. Sebenarnya untuk saya memang belum punya pengalaman untuk penelitian korelasi ini ya, Bapak Ibu. Tapi mungkin seperti ini, jika kita menggunakan pengumpulan data dalam bentuk wawancara, itu mungkin kita sudah punya instrumen, yang di instrumen itu segala bentuk jawabannya sudah bisa diprediksi. Seperti misalkan kita membuat soal urean, di soal urean itu kan tentunya ada kisi-kisi yang jika siswa itu memilih ini, angkanya ini atau
poinnya ini. Jika siswa memilih benar, misalkan benar jawaban itu benar 5, poinnya 5, jawaban benar 4, poinnya 4. Mungkin sudah ada kisi-kisinya seperti itu di ketika nanti respondennya menjawab. Mungkin seperti itu. Maksudnya skor itu ya? Ya, skor. Jadi misalkan Mas Ika saya wawancara tentang minat siswanya, misalkan. Jika Pak Iha ini menjawab iya, maka poinnya 5. Jika menjawabnya hanya sebagian, maka poinnya 4. Jika jawabannya tidak, maka akan punya poin 0, misalkan seperti itu. Jadi jawaban dari responden itu nanti akan dengan mudah bisa dianggarkan. Mungkin sama seperti penelitian eksperimen atau yang lain. Ya, terima kasih. Sudah cukup nggih? Mungkin untuk sini nggih tadi yang bertanya. Pak Abid. Cukup Mas, cukup. Abid nggih. Oh, nggih. Cukup. Sudah cukup nggih? Cukup. Ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Moderatornya. Mungkin termin 2 sudah selesai. Nggih, apa ada pertanyaan lagi? Sampun nggih? Sudah hampir habis waktunya 5:30 Pak. Pas. Nggih, mungkin saya kembalikan ke Pak Murtono. Apalah sedikit saja gitu. Mungkin Pak Murtono ada ingin menambahkan terkait presentasi kelompok 2 hari ini. Masih ada Pak Murtono? Betul? Masih. Baik, untuk sesi diskusinya sudah cukup nggih. Kemudian kepada Pak Murtono, monggo Bapak untuk tambahannya. Mungkin Pak Murtono lagi ke belakang mungkin. Monggo dilanjut. Saya masih penasaran dengan yang Bu Salisaben tadi. Iya ya, yang menjawab terakhir tadi. Ya betul. Asliatun maksudnya. Ya, yang untuk data itu berarti nanti kita buat rentan skornya ya, Bu? Menurut Iya, kita Bu. seperti itu, tapi nanti biar dibetulkan oleh Pak Murtono karena beliau lebih ahli. Kita kan belum pernah melakukan penelitian seperti ini. Oh, nggih. Makasih. Saya tambahi, Bu. Saya tambahi diskusi, Bu. Sambil menunggu Pak Murtono. Oke, Pak, lanjut saja, Pak. Untuk yang pertanyaan yang kelima tadi loh, yang masalah interview dan observasi, Bu. Kita melihat dulu, Bu, interview itu wawancara
Wawancara artinya peneliti mewawancarai responden, Bu, untuk mendapatkan data. Oke. Sesuai yang diharapkan dari pendapat responden tersebut. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa yang bisa diperoleh? Pendapat responden itu, Bu, pendapatnya responden. Nah, berupa wawancara tadi. Yang interview, Bu, sekarang masuki yang observasi. Ganti yang observasi. Observasi itu pengamatan langsung, Bu. Apa? Ada Pak Murtono? Belum ada? Belum, Mbak. Monggo dilanjut. Lanjut. Untuk yang observasi, Bu, itu pengamatan langsung, artinya pengamatan di lapangan langsung dengan responden, Bu. Pengamatan langsung tadi. Yang dihasilkan apa? Bisa juga baik dan tidak, bisa juga ada dan tidak, Bu. Ada dan tidak. Kalau ada nilainya 1, kalau tidak ada nilainya 0. Contohnya di sekolahan yang dikunjungi, ada toilet berarti ada 1, tidak ada berarti 0. Begitu, Bu, yang observasi. Nilai kalau mau akreditasi ya, Pak? Nggih, ngoten. Itu observasi. Instrumennya ya, pengamatan di lapangan, Bu. Pengamatan langsung di lapangan itu observasi. Itu saja, Bu, yang ya. Jadi untuk penelitian korelasi itu data bisa didapatkan dari observasi maupun dari interview. Ngoten jelas. Kalau nambahi mangke. Penjenengan ingkang lebih pengalaman. Lah mboten. Iki sambil menunggu Pak Murtono ngoten. Nggih. Observasi apa tadi yang dihasilkan? Bisa angka, nggih, bisa angka tadi. Tidak 0. Ada ditentukan sudah, Bu. Ada 1. Baik 1, tidak baik 0, Pak. Iya, Pak. Berarti kados nganu ya, Pak, untuk supervisi administrasi ya, Pak. Biasanya ada skornya yang seperti itu. Misalnya ada bukunya berapa, dikerjakan nilainya berapa, seperti itu. Itu interview. Jadi jawaban dari Pak Hardi Jatmiko itu bisa dilakukan dengan observasi maupun interview. Interview itu artinya itu tadi wawancara tadi ya, wawancara. Kalau observasi pengamatan langsung di lapangan. Begitu, Bu, urun rembuk saya. Pak, matur nuwun sambil menunggu Pak Atono kersane mboten. Biar kesannya hidup. Dan ini kita, Pak. Nyun sewu, Bu. Bu sudah tadi penasaran nih lho, Pak. Bu. Iya. Nyun sewu, Bu. Kelebihan kekurangan kok diulangi, atas tadi ada, bawahnya kok ada lagi, Bu. Nyun sewu. Kelebihan dan kekurangan. Tadi ada itu. Kelebihan, kekurangan. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Di atasnya ada tadi, atas tadi. Ini kelebihan dan kekurangan. Atasnya ada lagi. Nah, kelebihan atau keunggulannya ini. Oke, atasnya tadi tapi tidak di urut ngene iki, Bu. Satu alinea tadi. Sudah bagus, Pak, presentasinya. Bagus ya. Nggih, bagus sekali. Saya yang kurang pengalaman ini jadi banyak tanya. Sama, Bu. Sama. Mbak moderator. Bu Vera Mitra, bukan Mbak moderator. Maaf, Mbak Vera. Sambil Bapak Ibu saya mau menambahkan, tapi saya mau menambahkan pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh, kalau Bapak Ibu bisa dalam diskusi ini masih terbuka untuk Bapak Ibu semua, monggo nanti saya dibantu jawab. Kalau tidak nanti bisa ditanyakan kepada Pak Murtono kalau sudah rawuh.
Tadi dikatakan kalau penelitian korelasional itu terdiri dari 2 variabel atau lebih. Dalam contoh yang dicontohkan tadi itu kelihatannya nggih, kalau saya tidak salah mengamati itu hanya terdiri dari 2 variabel. Contohnya tadi minat dengan hasil belajar itu kan 2 variabel. Yang saya tanyakan, variabel yang digunakan di sini saya sempat membaca itu ada variabel variabel bebas dan variabel terikat. Nah, bagian mana yang termasuk variabel bebas dan bagian mana yang termasuk variabel terikat? Saya kepengen tahu contoh kalau misalkan terdiri dari penelitian itu terdiri dari 3 variabel. Tadi kan 2 variabel atau lebih. Coba kalau misalkan 3 variabel itu seperti apa? Nyuwun sewu nggih, saya bukan bermaksud bertanya ini bukan bermaksud mempersulit atau mengel-ngel, tapi saya sendiri saya sendiri pengen tahu lebih dalam tentang memang metode penelitian ini karena nantinya kan kita akan gunakan seterusnya. Jadi kalau misalkan 3 variabel, berikan contoh 3 variabel dari penelitian korelasional. Dan yang disebut variabel bebas itu yang mana, variabel terikat itu yang mana. Mungkin dari contoh yang sudah disajikan tadi kan ada, itu yang termasuk variabel terikat yang mana, variabel bebasnya yang mana. Bu Vera itu dibuka yang slide yang fisika tadi, yang ada hubungan fisika. Yang ada tadi. Contohnya tadi kalau tidak salah yang slide yang terakhir. fisika, slide fisika tadi kalau nggak salah itu bisa gitu. Ada minat belajar, ada fisika, ada orang tua, ada prestasi belajar. Itu kan macam-macam variabel, Bu. Tapi kalau menentukan variabel bebas terikat itu saya belum begitu paham. Nah, iya. Minat belajar fisika itu kan minat belajar fisika kan jadi satu Pak nggih. Minat belajar fisika, kemudian perhatian orang tua dan prestasi belajar. Berarti ini 3 variabel nggih. Nah, yang tadi kalau ini sudah termasuk contoh 3 variabel. Tapi yang itu Bu, siswanya itu juga masuk siswanya itu. Siswa kelas 7 itu kan juga termasuk variabel juga itu. Oh, begitu. Dan orang tua. Nah, itu yang variabel bebasnya yang mana, terikatnya yang mana. Kemudian kalau misalkan kita di situ ada 4, apakah harus variabel bebasnya berapa, variabel terikatnya berapa, atau bagaimana, atau ada atau yang judul yang spesifik gitu loh. Maksudnya gimana ya? Apakah ditentukan variabel terikatnya berapa kalau misalkan tiga variabel atau lebih itu? Non sewu, sedikit menjawab mungkin dari Bapak Ibu yang lebih paham nanti bisa ditambahkan. Terkait variabel bebas dan terikat. Untuk variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, untuk variabel terikat itu yang dipengaruhi. Nah, menurut saya di sini untuk variabel dalam korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas dan seterusnya itu mungkin di sini untuk variabel bebasnya itu minat belajar fisika itu yang pertama, kemudian yang kedua itu perhatian orang tua, dan untuk variabel terikatnya itu prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMP N1 Depok. Karena di sini yang mempengaruhi itu minat belajar fisika dan perhatian orang tua, dan yang dipengaruhi itu prestasi belajar fisika siswa kelas 7. Ngoten. Berikut mungkin dari yang kelompok 2 atau luar kelompok bisa menambahkan. Variabel terikatnya itu yang di siswanya itu ya kan? Gitu. Berarti prestasi belajarnya berarti tadi prestasi belajar fisika siswa kelas 7 itu berarti satu variabel atau siswa itu termasuk variabel yang lain? Nah, menurut keluar satu niku prestasi belajar fisika. Kalau menurut saya siswanya itu sudah termasuk subjek penelitiannya, Mas. Oh gitu. Ya, bukan variabelnya Mungkin dari yang lain menurut saya berpengalaman di bidang korelasional. benar
apa yang disampaikan Mas Ika bahwa yang minat sama perhatian itu kan yang mempengaruhi. Dan yang dipengaruhi adalah prestasi belajar siswanya. Ya, tetapi menurut saya siswa itu sudah termasuk subjek dari siswa kelas 7 itu sudah termasuk subjek dari penelitian tersebut. Menambahkan. Kalau itu menurut saya. Halo. Menambahkan untuk variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya variabel. Contoh semua contoh saja ini pengaruh terapi ESQ, akan ESQ terhadap penurunan kecemasan pada pasien praoperasi. Nah, ini yang terapi ESQ-nya itu adalah variabel yang independen, yang bebas. Sementara yang dua tadi adalah terikat. Begitu menambahkan saja. Jadi itu kan hal simpel. Jadi pengaruh terapi ESQ terhadap penurunan kecemasan, kecemasan sama praoperasinya itu adalah variabel terikat. Untuk variabel bebasnya atau independennya adalah terapi ESQ tadi emosional. Itu Bapak Ibu monggo. Kok hilang? Halo. Rawoka Pak Murtono. Oke, judul yang dibuat ini kok fisika. Di SMP tidak ada fisika istilahnya. IPA. Halo Bu. Judulnya mungkin karena ini tahun 2015 dan 2016, pada tahun itu untuk IPA masih terpisah antara fisika, kimia, dan biologi. Ini cocoknya di SMA, Bu. Kalau di SMA kita akan mengambil contoh real yang memang sudah ada di yang sudah dilakukan pada tahun tersebut oleh peneliti yang dilakukan di Depok. Ya kan ikan Dudono nek mengikuti ya Pak. Saya mengikuti. Iya, kita memang hanya mengambil judul, jadi memang tidak bisa mengubah judul ngoten. Niki kan menandakan kalau saya ini on terus ya, online terus. Ini untuk Pak Mur gimana ya? Kok nggak ada suaranya? Untuk Pak Murtono tadi saya hubungi kok belum ada respon. Kemungkinan apa ikut ke Jogja nggih yang studi banding itu. Soalnya tadi yang Pak Slamet terus Bu Ami nanti malam itu juga studi banding hanya bisa mengikuti cuma masuk tapi nggak bisa memberikan komen atau on cam ngoten. Jadi saya hubungi kok belum ada respon. Bisa jadi mungkin Pak. Terus kita tentukan ini selesai. Ngeten mawon. Kebetulan ini kan direkam. Kalau semisal nanti Pak Murtono minta bukti bahwa kita melakukan perkuliahan, nanti bisa dikasih link biar nanti melihat hasil kita diskusi. Dan bagaimana kalau ini kita screenshot dulu buat bukti bahwa sampai jam sekian kita masih ada perkuliahan. Iya gitu saja. Oke Pak. Ini sudah mau maghrib. Karena mepet maghrib. Nanti malam kita juga masih kerja rodi juga Bapak Ibu. Iya masih on lagi kan? Iya presentasi lagi. Oke di screenshot aja Mas. Untuk absennya gimana, Mbak Ika? Ayo di screenshot itu Bu. Kalau absennya kan tadi sudah ada di grup Bu. Kalau absennya manual. Ya manual. Kalau untuk Bu Ami, saya lihat di Sunan. Bagaimana kalau kita on cam presentasi? Nanti saya screenshotkan. Ya, Bu, di on cam dulu nanti screenshot. Semuanya on cam nggih? Oke. Ibu Sumiati dereng on kayaknya mandi paling atau sudah 21 gitu. Sudah, bentar.
Lagi nangis. Sampun. Itu Pak Andi baru Saya hitung nggih. 1, 2, 3. Oke, sampun. Ini untuk bukti absennya nggih, nanti jika ditanyakan. Kebetulan ini lengkap orangnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Untuk perkuliahan sore ini, mohon maaf saya yang menutup, guys, sebagai moderator. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari awal sampai sekarang masih tetap aktif. Semoga perkuliahan kali ini dan apa yang kelompok 2 sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live G, Niki. Oke, boleh langsung meninggalkan room. Sampai ketemu nanti malam, Bapak Ibu. Jam berapa?